Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya beberapa kutipan menarik dari buku The Laws of Human Nature, karya Robert Greene. Iya, buku yang cukup tebal dan padat isinya ya. Betul. Nah, misi kita kali ini adalah coba menggali beberapa hukum atau ya sifat dasar manusia yang mungkin sering nggak kita sadari. Tujuannya biar Anda bisa lebih paham diri sendiri, juga orang lain, dalam interaksi sehari-hari. Semacam peta tersembunyi gitu ya, buat navigasi sosial. Bisa dibilang begitu. Biar lebih efektif lah di dunia sosial yang ya kadang rumit ini. Oke, mari kita mulai dari yang dasar dulu nih. Kita kan sering ngerasa udah logis, tapi kok ya kadang keputusan atau reaksi kita itu lebih kayak didorong emosi. Buku ini bahas soal irasionalitas kita. Benar sekali. Green ini menekankan banget soal diri emosional yang sering ngambil alih kendali dari rasio kita. Sumber yang Anda punya itu kan kasih contoh kayak strategi Pericles di Athena. Oh iya, yang pas ada wabah itu ya? Nah itu, strateginya goyah karena masa panik. Atau contoh lain kayak gelembung pasar finansial. Gimana keserakahan dan ketakutan bisa bikin kacau, bahkan buat investor yang harusnya cerdas. Green nyebutnya irasionalitas tingkat tinggi. Jadi, saat emosi udah kuat banget, itu kayak kita pakai kacamata warna pekat. Susah lihat jernih. Jadi semua kelihatan sesuai warna emosi itu ya? Iya, dan pemicunya, ini yang menarik. Bisa jadi dari pengalaman masa kecil yang, belum selesai kita proses. Wah, jadi mengenali pemicu emosi lama dalam diri kita itu jadi langkah penting ya, biar nggak gampang reaktif atau salah nilai situasi sekarang. Tepat. Kesadaran itu langkah pertamanya. Untuk hindari keputusan jelek dan konflik nggak perlu. Baik karena emosi kita sendiri, atau karena kita salah baca emosi orang lain. Ngomongin soal baca orang lain nih, sering nggak sih ketemu orang yang awalnya karismatik banget, tapi kok lama-lama interaksi sama dia itu kayak, nguras energi. Buku ini ngaitin itu ke spektrum narsisme. Gimana tuh penjelasannya? Iya, Green membedakan. Ada yang dia sebut narsisis mendalam. Ini yang butuh perhatian terus-menerus, cenderung nyedot energi orang. Katanya sih sebaiknya dihindari. Oke. Terus ada tipe pemimpin narsisis. Contoh di sumber Anda kan ada Stalin, Howard Hughes. Mereka bisa tampil memukau, visinya hebat, tapi di baliknya ada kebutuhan kontrol yang, ekstrim. Dan sensitif banget sama kritik. Sensitif sama kritik ya? Kan buat empati tapi. Bukan, justru buat manipulasi. Demi kekuasaan. Artinya kita perlu waspada ya kalau pesona awal yang kuat itu mulai diikuti tanda-tanda butuh kontrol berlebih atau nggak bisa terima masukan sama sekali, itu bisa jadi sinyal. Betul sekali. Mengenali polanya. Pesona intens, butuh validasi terus, sulit dikritik, suka ngontrol, itu krusial biar Anda nggak gampang dimanfaatin atau kejebak dinamika yang nggak sehat. Nah, kalau kita udah mulai sadar soal irasionalitas dan jebakan ego tadi, langkah berikutnya kan membaca orang lain lebih dalam ya, melihat di balik topeng. Tapi gimana caranya kalau kata-kata sering jadi kedok? Kuncinya kata Green ada di observasi yang tajam, terutama ke isyarat nonverbal. Bahasa tubuh gitu ya? Iya, sumber Anda kan nyebut Milton Erickson, psikiater itu. Dia justru lebih fokus ke bahasa tubuh, kehadiran fisik pasiennya, daripada omongannya aja. Menarik. Kita bisa latih diri buat deteksi misalnya ketidaksukaan yang disembunyiin, dari perbedaan perlakuan sekecil apapun, atau kilatan mata sesaat. Ini nyambung ke yang namanya empati analitis. Empati analitis, maksudnya gimana tuh? Jadi bukan sekedar merasakan apa yang orang lain rasakan, tapi lebih kayak detektif. Kita kumpulin petunjuk latar belakang, coba pahami motif dan perspektif mereka secara lebih objektif. Oh, kayak kutipan Lincoln yang Anda sebut tadi ya. Saya nggak suka orang itu, saya harus kenal dia lebih baik. Jadi ini buat ngurangin bias emosi kita sendiri juga. Tepat sekali. Dengan nerima orang lain sebagai fenomena, apa adanya, kita bisa lebih tenang menganalisis, nggak kebawa emosi. Katanya sih, Lyndon B. Johnson pakai pendekatan ini. Yang Presiden AS itu? Iya. Dia dekati senator senior dengan sabar, coba pahami latar belakang mereka, buat bangun pengaruh. Ini alat praktis banget buat hubungan yang lebih baik. Ada lagi nih konsep yang kedengarannya agak gelap, yaitu sisi bayangan atau the shadow. Kenapa justru penting buat kita akui menurut Green? Karena the shadow ini bagian dari diri kita semua.
Aspek-aspek yang kita tekan, nggak mau kita akui. Mungkin ambisi tersembunyi, rasa nggak aman, atau sisi agresif kita. Contohnya? Sumber Anda kan kali contoh Richard Nixon, yang dikenal punya dua sisi kontras banget. Seringkali penampilan luar yang kuat, misalnya orang yang kelihatan suci banget atau tegar banget, justru nutupin kebalikannya. Oh, Nah, mengakui dan memahami shadow dalam diri sendiri itu, kata Green, kunci penguasaan diri. Seperti yang dialami penulis Anton Chekhov menurut buku ini. jadi justru dengan paham sisi gelap diri sendiri itu bisa jadi sumber kekuatan. Gimana caranya? Dengan mengakuinya, kita bisa mengintegrasikannya secara sadar. Nggak ditekan lagi. Si perfeksionis misalnya, bisa nyalurin dorongannya jadi produktivitas tinggi yang sehat. Si people pleaser yang suka nyenengin orang bisa ngasah kepekaannya jadi kecerdasan sosial yang tulus, bukan sekedar menyenangkan orang. Butuh keberanian introspeksi ya berarti. Iya, pasti. Tapi hasilnya pertumbuhan pribadi yang signifikan, dan jadi lebih bisa baca shadow orang lain juga, lebih akurat. Oke, terakhir nih, soal agresi. Kesannya kan negatif ya, tapi buku ini bilang agresi buat raih pengaruh itu sifat dasar manusia. Gimana bentuknya yang lebih tersembunyi dalam interaksi sehari-hari? Betul. Selain agresi terbuka, ya kayak contoh Rockefeller di bisnis minyaknya itu, yang lebih sering kita temui sehari-hari itu agresi pasif. Agresi pasif. Contohnya gimana? Wah, bentuknya macem-macem. Bikin orang merasa bersalah, sengaja nunda-nunda kerjaan yang penting buat orang lain, ngasih pujian tapi nyindir, pujian beracun, atau malah nyalahin balik pasti konfrontasi. Oh, itu sering tuh. Iya kan? Taktik lainnya bisa juga tarik ulur perhatian biar orang jadi tergantung, atau main jadi korban buat manipulasi simpati. Lalu, gimana kita bisa ngenalin pola agresi pasif ini biar nggak kejebak permainannya? Dan gimana ngelola energi agresif kita sendiri biar sehat? Kuncinya waspada sama pola perilaku yang nggak konsisten. Misalnya orang yang awalnya baik banget tiba-tiba dingin, atau jadi defensif banget pas kita coba bikin batasan. Oke. Buat diri sendiri, kesadaran itu lagi-lagi langkah pertama. Kenali dorongan agresif kita. Terus belajar menyalurkannya ke tujuan yang produktif, entah itu ambisi karir, olahraga, kreativitas. Itu jauh lebih baik daripada menekannya atau malah keluar jadi pasif-agresif. Jadi kesimpulannya nih, memahami arus bawah sifat manusia ini irasionalitas, ego, sisi bayangan, agresi, bukan buat jadi sinis ya, tapi justru biar kita punya kendali lebih besar atas diri sendiri. Betul. Dan kemampuan navigasi sosial yang lebih realistis, lebih memberdayakan. Oke, sangat mencerahkan. Nah, sebagai penutup, mungkin ada baiknya Anda coba renungkan ini. Ingat lagi deh satu interaksi baru-baru ini, di mana Anda ngerasain reaksi emosi yang lumayan kuat. Coba analisis sebentar. Ada kemungkinan nggak salah satu hukum yang kita bahas tadi ikut berperan? Entah dari orang lain, atau justru dari dalam diri Anda sendiri. Terus, kalau pemahaman ini diterapkan, gimana itu mengubah cara Anda memandang situasi itu ke depannya? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih banyak atas diskusinya. Sama-sama.